Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Fajar Kurniawan, bisa dipanggil Niko dengan NPM 2208201069. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi yaitu mengenai kita melanjutkan materi dari PSI, Pengetahuan Sistem Informasi, yaitu yang pertama ini kita membahas Customer Relationship Management. Anggota kelompok kami ada Hilmi Arya Rafa Muhammad, yaitu saya sendiri Niko Kurniawan dan Rehan Cahya Haji Nugroho. Nah, pengertian pengertian ALMA menyatakan bahwa manajemen hubungan pelanggan atau yang biasa dikenal Customer Relationship Management CRM adalah suatu proses dalam mendapatkan, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan tujuan untuk menciptakan nilai pelanggan, sehingga pelanggan puas dan memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan, memperoleh dalam rangka memperoleh keunggulan bersaing, bisa dibilang comparative advantage, mempertahankan mutu produk agar dapat memberikan kepuasan yang prima bagi pelanggan. Nah, salah satu keunggulan dalam peningkatan layanan adalah dengan menerapkan konsep manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relation Management atau bisa kita sebut CRM, merupakan sebuah filosofis bisnis yang menggambarkan suatu strategi penempatan klien sebagai pusat proses, aktivitas, dan budaya. Konsep ini telah dikenal dan banyak diterapkan untuk meningkatkan pelayanan di perusahaan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, arus proses CRM. Nah, itu dia siklusnya berulang-ulang ya, dari mengumpulkan data pelanggan, terus analisa data pelanggan dan identifikasi pelanggan, pengembangan program CRM, implementasi program CRM, terus dilihat lagi dari pengumpulan data pelanggan setelah diterapkan, terus jadi berulang-ulang gitu. Soalnya kita harus selalu update gitu ya, dan mengerti pelanggan itu butuhnya apa gitu, supaya kita itu saling berhubungan gitu, biar tahu apa sih butuhnya. CRM oleh sebuah minimarket. Satu, mengumpulkan data pelanggan. Itu pertama-tama pemilik sebuah minimarket ini meminta para pegawai mengamati secara kasar saja siapa saja para pelanggan yang berbelanja di minimarket selama dalam kurun waktu 1 minggu. Lebih tepatnya terpacu pada usia kira-kira dari pelanggan tersebut, apakah itu balita hingga ataukah seorang lansia. Nomor dua, analisis data dan identifikasi pelanggan. Itu kemudian selanjutnya didapat data pelanggan dari pengumpulan data oleh pegawai selama 1 minggu tersebut. Menurut pegawai tersebut, sebagai besar pelanggan yang berbelanja ke minimarket tersebut adalah orang tua yang memiliki balita, pelajar atau mahasiswa, dan ibu-ibu. Nah, yang ketiga, pengembangan program CRM itu kemudian berdasarkan analisis data-data pelanggan yang sudah dilakukan, kemudian pemilik minimarket mencetuskan beberapa ide program mengenai pelanggan yang memiliki balita. Memiliki minimarket memutuskan mensuplai lebih banyak es krim dan cemilan serta menyediakan promo beli suatu produk dapat mainan kecil gratis. Lalu mengenai pelajar atau mahasiswa, beliau memutuskan untuk memberikan diskon paket bundle untuk produk-produk yang berbau alat tulis. Kemudian mengenai ibu-ibu, pemilik minimarket memutuskan untuk memberikan diskon promo mingguan untuk produk rumah tangga tertentu. Nomor 4, implementasi program CRM. Nah, selanjutnya langkah terakhir dari program CRM oleh pemilik minimarket tersebut adalah menjanjikan atau merealisasikan dari program-program itu sendiri. Perusahaan yang menyediakan layanan tersebut. Nah, salah satunya adalah Amazon. Amazon merupakan salah satu contoh perusahaan yang menerapkan CRM dengan sukses. Hal ini Amazon menggunakan CRM untuk memanfaatkan data pelanggan selama pembeli.
yang guna menyesuaikan dengan pengalaman online pengguna secara instan. Saat membeli barang di Amazon, pelanggan akan diminta untuk membuat akun pribadi yang tersimpan dalam database pusat. Amazon kemudian memanfaatkan data tersebut guna melacak pembelian dan riwayat penelusuran untuk menyesuaikan kampanye pemasaran dan kampanye email berdasarkan hal-hal yang mungkin disukai. Kemudian ada KFC, sistem CRM yang diterapkan pada aplikasi KFC antara lain. Yang pertama, stempel akan diberikan setiap kali pelanggan berbelanja produk KFC. Stempel terkumpul dapat ditukar dengan produk gratis atau merchandise. Pelanggan dapat menggunakan aplikasi KFC untuk menunjukkan lokasi KFC Tabang terdekat. Selain lokasi, pelanggan juga dapat melihat promosi atau bahkan penawaran khusus sesuai dengan lokasi customer. Aplikasi KFC akan merekam setiap perilaku atau kebiasaan pelanggan. Dari situ perusahaan dapat mengetahui penawaran atau promosi yang sesuai untuk pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada McDonald ya, bisa kita kenal biasanya McD gitu. Sistem CRM yang diterapkan pada sistem McDonald adalah mencatat seluruh transaksi pembelian pelanggan, memberikan penawaran atau reward ke pelanggan melalui analisis data dan disimpan aplikasi McDonald, menyinkronkan seluruh penjualan yang dilakukan dengan aplikasi melalui sistem POS atau Point of Sale restoran. Nah, selanjutnya ini ada Coca-Cola. Coca-Cola menggunakan CRM untuk mempromosikan kolaborasi dan menangani masalah pelanggan mereka secara cepat dan efisien. Dengan menggunakan sistem CRM, setiap anggota tim Coca-Cola dapat mengidentifikasi masalah, memantau perilaku pelanggan dan media sosial untuk mempromosikan penawaran dan promosi. Selain itu, anggota tim Coca-Cola juga dapat menggunakan aplikasi seluler saat berpergian untuk mengakses riwayat pelanggan kapan saja dan di mana saja, membuat dan memperbarui perintah kerja, dan mengirimkan teknisi lapangan secara mudah dan real time. Nah, di sini ada keuntungan yang didapat sistem CRM dengan kartu anggota Tesco. Antara lain, pelanggan akan mendapatkan diskon setiap berbelanja di Tesco. Selain diskon, pelanggan berkesempatan untuk mendapat reward tambahan seperti kupon hotel. Terdapat berbagai jenis kartu Tesco seperti kartu klub anak Tesco, kartu klub anggur dunia di Tesco, dan juga meningkatkan nilai kartu klub Tesco. Data dalam kartu anggota Tesco terfokus pada pasokan produk, subkategori produk, analisis data pribadi pembelanja, dan penanaman loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ada Asda, sistem sistem CRM yang digunakan pada perusahaan Asda antara lain memahami pelanggan lebih mendalam dari data transaksi pembelian. Data ini memungkinkan perusahaan untuk menambang strategi tanpa mendapat perhatian dari kompetitor, membantu perusahaan untuk menyeimbangkan pendapat jangka pendek dan panjang melalui penanganan fluktuasi antara pelanggan loyal dan non-loyal secara fleksibel. Setiap permasalahan pelanggan akan ditangani dengan layanan pelanggan terpusat, membantu perusahaan untuk menangani dan melayani pelanggan secara online dengan jumlah lebih dari 5.000 customer di setiap minggu, sehingga berpengaruh pada peningkatan Asda yang melejit hingga 20 kali dalam 1 tahun. Nah, yang terakhir ini ada Apple. Sistem akun Apple yang digunakan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut. Penyinkronan data dari beberapa perangkat, mengingat pilihan pengguna, dan merekomendasikan konten berdasarkan jejak dan perilaku online pengguna. Basis data akun Apple mendukung pembaruan berkelanjutan perangkat Apple. Selain itu, basis data juga mencakup informasi pribadi dan preferensi semua pengguna Apple, yang juga menghemat banyak upaya untuk pemasaran. Nah, sekian presentasi dari saya. Ini videonya. Semoga bermanfaat, semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.